Praktikum Antena dan Transmisi Laboratorium Teknik Telekomunikasi semester genap 2021-2022. Modul 1 SWR, Power Meter, dan Pengoperasian Unit Pemancar UHF. Tujuan: mahasiswa dapat mengetahui dan memahami fungsi dari SWR dan Power Meter. Mahasiswa dapat memahami cara menggunakan SWR dan Power Meter. Kemudian mahasiswa dapat mengukur daya RF keluaran pemancar menggunakan SWR dan Power Meter. Kemudian mahasiswa dapat mengukur besaran PSWR, antena pemancar terhadap antena. Kemudian mahasiswa dapat memahami prinsip dasar sistem pemancar radio TX. Dan mahasiswa dapat memperagakan cara pengoperasian unit pemancar TX dengan benar. Teori dasar SWR dan Power Meter. Penting untuk diketahui bahwa impedansi keluaran pemancar, impedansi karakteristik saluran transmisi Z0, dan impedansi saluran harus sama agar pada pemindahan energi yang maksimum tidak terjadi pantulan atau refleksi. Energi kembali ke pemancar. Pantulan ini menyebabkan terjadinya gelombang tegak atau standing wave pada saluran. Pemantulan kembali energi yang dikirim akan menyebabkan energi RF yang diradiasikan menjadi berkurang. Akibat lain yang ditimbulkan oleh adanya pantulan energi ini adalah penguat akhir daripada RF pada pemancar akan mengalami disipasi daya yang lebih besar, sehingga dapat mengalami kerusakan. Juga adanya gelombang tegak. Ini menyebabkan di suatu titik saluran akan terjadi beda potensial yang tinggi, sehingga dapat menembus di elektrum saluran, terutama pada penyaluran daya yang besar. SWR atau lebih lengkapnya PSWR adalah singkatan dari Voltage Standing Wave Ratio, atau kalau diterjemahkan secara bebas adalah perbandingan tegangan gelombang berdiri. Mungkin kata berdiri di sini akan menimbulkan kesan atau pertanyaan tersendiri. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sebuah transmitter RF yang dilakukan sebuah transmisi lain, misalnya kabel coax, feeder, dan lain-lain, tidak lagi memiliki bentuk sebagai sinyal sinusoidal yang sempurna, namun mirip dengan sinyal sinusoidal yang telah disearahkan oleh sebuah dioda rectifier, di mana porsi negatif dari sinyal sinusoidal dibalik menjadi positif semua. Maka kesan pertama yang bisa dilihat oleh para researcher saat itu adalah berdiri atau standing wave. Pada kondisi impedansi antena dan impedansi saluran transmisi tidak sesuai, biasanya ditunjukkan dengan PSWR lebih besar dari 1. Maka beberapa efek berikut akan dirasakan, seperti daya RF yang sampai di antena tidak maksimum, sehingga pancaran tidak akan jauh. Bercampurnya gelombang maju dan gelombang pantul, kemungkinan akan mempengaruhi kualitas suara pancaran. Mungkin saja terdengar parau atau tidak bulat. Dan yang kedua, jika nilai PSWR yang terlalu tinggi atau lebih besar dari 2, akan membuat RF linear amplifier mengalami saturasi, yang biasanya terasa overheating, dan bila dibiarkan terus-terusan akan membuat rusak komponen di final. Pengoperasian unit pemancar UHF. Unit pemancar UHF adalah sumber sinyal RF dengan modulasi FM, maupun hanya sinyal pembawa saja yang bekerja pada frekuensi UHF antara 400 sampai 470 MHz, atau pada panjang gelombang sekitar 70 cm. Pada percobaan ini akan diperlihatkan cara mengkalibrasi daya keluaran pemancar terhadap beban palsu atau dummy load sebesar 50 ohm, sehingga dapat digunakan sebagai referensi atau acuan pada percobaan selanjutnya. Unit pemancar UHF ini disusun berdasarkan urutan modul panel sesuai dengan diagram blok pemancar radio pada umumnya. Sumber tegangan utama yang digunakan untuk unit pemancar ini sebesar 15 volt DC. Untuk mengetahui daya keluaran dan perbandingan tegangan gelombang berdiri dari pemancar akan diukur melalui modul SWR dan power meter yang dibebani dengan beban tiruan dummy load sebesar 50 ohm. Stop tuner juga berfungsi untuk mengubah saluran yang bersifat tidak seimbang menjadi bersifat seimbang. Sistem beban tidak seimbang umumnya berupa antena vertikal, simetri, atau whip, dan sebagainya. Sedangkan beban yang bersifat seimbang, misalnya antena difull terlipat, simpal, kuat, yagi, periodik, dan sebagainya. Berikut ini adalah alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan praktikum modul yang pertama. Yang pertama ada modul PUDAK, di mana modul ini terdiri dari modul power supply,
kemudian modul UHF transmitter, kemudian modul SWR dan power meter, dan yang terakhir ada modul dummy-load. Selanjutnya ada kabel koaksial beserta konektor BNC ke UHF konektor, kemudian ada kabel koaksial beserta konektor UHF ke UHF konektor, dan yang terakhir ada antena transmitter rotator. Selanjutnya ada pengenalan dan fungsi modul dari SWR dan power meter. Yang pertama ada display modul SWR dan power meter, di mana terdapat 4 skala ukur, di mana satu untuk SWR meter dan 3 lagi untuk membaca daya dari gelombang maju dan gelombang pantul berdasarkan skala yang ingin dibaca. Terdapat skala yang menandakan 5 watt, 20, dan 200 watt. Kemudian ada RF input, berfungsi untuk masukkan gelombang frekuensi radio yang akan dianalisis oleh SWR dan power meter. Outputnya berfungsi sebagai keluaran beban antena atau dummy load yang akan diukur. Yang selanjutnya ada control unit, berfungsi sebagai media untuk mengatur range, function, dan power, dan mencari gelombang maju, pantul, serta nilai SWR dan sebagai pengatur kalibrasi. Dan yang terakhir ada knob kalibrasi yang berfungsi untuk menyesuaikan pada saat proses kalibrasi. Langkah yang pertama sebelum memulai prosedur percobaan ialah pasang semua penghubung ground maupun power pada setiap modul yang akan digunakan. Yang selanjutnya adalah percobaan pertama dari modul 1, yaitu kalibrasi pemancar. Pertama, hubungkan terminal TX out pada modul pemancar UHF menggunakan kabel penghubung koaksial BNC to UHF. Dengan terminal masukkan RF in dari modul SWR dan power meter. Dari terminal keluaran out pada modul SWR dan power meter dihubungkan ke modul beban palsu sebesar 50 ohm atau modul dummy load dengan menggunakan kabel penghubung dengan konektor UHF to UHF seperti berikut ini. Setelah rangkaian dan sambungan-sambungan antar modul tersusun dengan benar dan sesuai, periksakan kepada pengawas lab sebelum memulai percobaan. Jika sudah, nyalakan saklar power pada modul power supply. Kemudian pindahkan range ke daya 200 watt dan function ke power. Jika sudah, tekan tombol on pada modul pemancar UHF dan display akan menyala beberapa saat. Kemudian pilih kadar frekuensi pancar yang diinginkan. Setelah dipilih, kemudian tekan tombol TX on untuk memancarkan atau mentransmitkan. Dimulai dari memindahkan saklar function pada posisi call dan pastikan posisi awal knob kalibrasi pada posisi minimum. Lalu putar secara perlahan posisi tombol knob kalibrasi searah jarum jam sambil mengamati perubahan jarum pada meter sampai menunjukkan simpangan maksimum. Tepat pada tanda segitiga merah bagian call, di mana langkah pertamanya yaitu memindahkan posisi saklar function ke posisi power, lalu amati dan catat besaran daya yang dihasilkan dengan memindahkan posisi saklar power ke FWD atau gelombang maju dan rep atau disebut juga gelombang pantul. Kemudian masuk ke pengukuran PSWR, amati besaran PSWR pemancar dengan beban tiruan 50 ohm. Lalu catat besaran yang menunjukkan PSWR pada panel meter.
dengan cara menurunkan saklar dari power menuju PSWR, lalu tulis hasilnya. Lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali, kemudian amati lalu catat besaran daya yang dihasilkan. Invincible. Selanjutnya adalah percobaan kedua dari modul 1, yaitu kalibrasi daya pemancar untuk pengoperasian unit pemancar UHF. Setelah rangkaian dan sambungan antara modul tersusun dengan benar dan sesuai, periksakan kepada pengawas lab sebelum memulai percobaan. Jika sudah, nyalakan saklar power pada model power supply. Kemudian, pindahkan saklar range ke daya 200 watt dan function ke power. Tekan tombol on pada modul pemancar UHF dan display akan menyala untuk beberapa saat. Setelah itu, tekan tombol TX on untuk memancar atau mentransmitkan. Selanjutnya, pindahkan saklar function pada posisi call untuk melakukan kalibrasi, dan pastikan posisi awal knob kalibrasi pada posisi minimum, lalu putar secara perlahan posisi tombol knob kalibrasi searah jarum jam, sambil mengamati perubahan jarum pada meter sampai menunjukkan simpangan maksimum, tepat pada tanda segitiga merah bagian call. Kemudian setelah itu, pindahkan posisi saklar function ke posisi power, lalu amati dan catat besaran daya yang dihasilkan dengan memindahkan posisi saklar power ke daya FWD atau daya gelombang maju. Lalu pindahkan saklar power ke daya ref atau disebut juga daya gelombang pantau. Selanjutnya, amati besaran PSWR pemancar, kemudian catat besaran yang dihasilkan pada panel meter. Kemudian yang selanjutnya adalah matikan pemancar TX, kemudian lepaskan kabel koaksial penyambung dari terminal out modul SWR dan power meter dengan modul dummy load. Lalu, sambungkan terminal out modul SWR dan power meter ke terminal in pada unit pemutar antena atau antena rotator. Kemudian jika sudah, pindahkan saklar range ke daya 200 dan function ke power. Lalu, nyalakan kembali pemancar TX untuk mentransmisikan. Lalu amati dan catat besaran daya yang dihasilkan dengan memindahkan posisi saklar power ke FWD atau daya gelombang maju. Kemudian pindahkan posisi saklar
ke daya rep atau gelombang pantul. Kemudian amati dan catat hasilnya. Lalu amati besaran PSWR pemancar dengan beban cairan 50 ohm. Catat besaran yang dihasilkan dari PSWR pada panel meter. Lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali, kemudian amati dan catat hasilnya.